Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Anggi apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, Mbak Mei apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, sepertinya sudah hadir semua ya, jadi bisa langsung kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa? Elastisitas bukan, Bu? Ya, benar sekali Mbak Anggi. Apakah ada yang tahu apa itu elastisitas? Saya boleh izin menjawab, Bu? Boleh, silakan Mbak Anggi. Nah, elastisitas itu merupakan kemampuan yang dimiliki suatu benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Betul sekali Mbak Itu, Anggi. Bu. Ada yang bisa memberikan contoh penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari? Pegas, Bu. Shockbreaker pada mobil atau motor, Bu. Ya, betul sekali yang disampaikan Mbak Anggi sama Mbak Mei. Ibu akan menayangkan sebuah video. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Belum, Bu. Apa videonya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan kalian mengamati video terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ibu ulangi ya videonya. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, apa yang bisa kalian amati? Mobil melintas di jalan yang banyak polisi tidurnya, Bu, sehingga mengakibatkan mobil terguncang. Oke, bagus Mbak Mei. Ada yang bisa menjelaskan kenapa mobil tersebut ketika melewati banyak polisi tidur tidak terpental? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Mei. Karena ada shockbreaker-nya ya, Bu. Ya, betul sekali. Nah, ada yang bisa menjelaskan fungsi shockbreaker itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Anggi. Fungsi shockbreaker itu untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan yang dapat menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Sehingga waktu kita melintasi jalan yang banyak polisi tidurnya itu, kita tidak terpental, gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Anggi dan Mbak Mei. Jawabannya sudah saling melengkapi ya. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum Hooke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu anak-anak dapat mendefinisikan konsep hukum Hooke dan merumuskan persamaan matematisnya. Kegiatan kita hari ini yaitu berdiskusi mengenai hukum Hooke. Untuk kelompoknya akan Ibu bagi ya. Nah, sebelumnya bunyi hukum Hooke itu sendiri yaitu menyatakan jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu kelompok 1 Mbak Anggi dan kelompok 2 Mbak Mei ya. Baik, Bu.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Bu. Belum Baik, ada, Bu. jika belum ada yang ditanyakan, Ibu akan menjelaskan sebentar bagaimana cara mengambil data dari simulasi yang akan kalian lakukan. Dari Ibu akan Nah, nanti kalian akan melakukan simulasi menggunakan PET. Webnya untuk linknya sudah ada di LKPD, nanti bisa kalian buka sendiri melalui laptop kalian. Setelah kalian sudah masuk ke halaman utama, lalu kalian memilih bagian yang lab. Apakah sudah tertampil layarnya? Belum, Bu. Bu, masih di PowerPoint. Bagaimana? Masih di PowerPoint, Bu. Belum. Ini belum tertampil di simulasi PET-nya? Belum, Bu. Coba Ibu ulangin ya. Apakah sudah tertampil? Sudah, Bu. Untuk LKPD-nya sudah Ibu share di grup WA, silakan kalian buka. Nah, di situ nanti kalian akan melakukan 2 kali diskusi. Yang pertama, itu kalian akan mencari hubungan massa dengan konstanta. Yang mana konstantanya itu yang pertama nanti dibuat konstan. Dan yang untuk kedua nanti massanya yang dibuat konstan. Anak-anak apakah tertampil LKPD-nya yang sudah Ibu share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tertampil? Sudah, Bu. Nah, di sini nanti kalian akan mencari nilai konstanta pegas. Yang pertama, nanti kalian masanya menggunakan 80 gram, 120 gram, 150 gram, dan 180 gram. Cara yang pertama yaitu kalian centang displacement ini. Terus untuk masanya bisa kalian amati di sini. Di sini bisa kalian geser-geser untuk menambah atau mengurangi massa yang ingin dicari. Yang pertama 80, kita geser ke 80. Ini apakah terlihat? Bisa terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Nah, di sini kan sudah 80. Setelah itu, kalian geser ini ke sini. Nah, di sini kan terlihat pertambahan panjangnya. Oh iya, di sini konstantanya dibuat konstan ya, 50 Newton. Untuk satu titik ini, satu strip sini tuh nilainya 10 Newton. Jadi kalau 50 Newton berarti kita geser sampai titik kelima. Ini. Lalu di sini setelah kalian isi data yang pertama yaitu konstantanya nanti 50 semua konstan di sini.
kalian cari gaya pegasnya dengan cara mengalihkan massa kali gravitasi. Lalu kalian ukur panjang awal pegas menggunakan penggaris. Penggarisnya bisa dilihat di sini. Ditarik. Terus yang pertama caranya seperti ini, dicari panjang awal pegas. Panjang awal pegas. Jadi di sini ya berarti anak-anak mengukurnya sampai sini ya. Awalnya kan di sini. Terus nanti yang panjang akhir pegas kalian ukur dari sini sampai sini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk delta X-nya nanti bisa kalian cari menggunakan penggaris di sini langsung dengan cara mengukurnya dari sini sampai titik ini. Atau bisa juga kalian mencari langsung dari panjang awal pegas dikurangi panjang akhir gas. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke penjelasan diskusi yang kedua. Nanti kalian analisis data ini ya, kalian isi titik-titik di sini. Jangan lupa untuk membuat grafiknya dan menulis kesimpulan. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, masih sama menggunakan pet Colorado ini, namun yang divariasi diganti, yaitu yang divariasi adalah konstanta pegasnya. Masanya dibuat konstan, yaitu sebesar 100 gram. Kita atur masanya 100 gram. Ini kita tarik ke sini. Lalu untuk konstanta pegasnya, konstanta pegasnya itu dimulai dari ternyata kalian bebas memvariasi ya. Kita mulai dari 10 Newton meter dulu. Terus langkahnya sama, datanya yang dicari di sini. Nanti kalian menuliskan konstanta pegasnya. Di sini misal dari 10 Newton meter, terus selanjutnya 20 Newton meter, 30 Newton meter, dan 40 Newton meter. Kalian cari gaya pegasnya, sama, F sama dengan massa kali gravitasi. Lalu untuk mencari panjang awalnya sama menggunakan penggaris ini ditarik ke sini. Jangan lupa ini dicentang terlebih dahulu ya anak-anak, jadi terlihat perbedaannya. Di sini untuk mencari panjang awal segini, terus nanti untuk mencari panjang akhir dari sini sampai sini. Nah, untuk pertambahan panjangnya nanti bisa kalian langsung kurangkan dari panjang awal dikurangi panjang akhir, atau juga bisa dicari dari sini. Dari delta X ini ya, sini sampai sini. Nah, seperti itu ya untuk mengambil datanya nanti. Apakah ada yang bingung? Tidak, Bu. Nah, oke, kalau tidak ada yang bingung, silakan kalian langsung melakukan diskusi untuk mengisi LKPD-nya. Ibu beri waktu 15-20 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Silakan kalian melakukan diskusi.
Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk mencari gaya pegasnya itu berarti nanti kita perlu dihitung dulu ya, Bu, dari data-data itu, Bu. Ya, betul. Untuk gaya pegas dapat dicari ketika sudah mengetahui masanya, lalu dihitung dengan persamaan F sama dengan K kali delta X. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Ada, Bu. Baik anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi. Untuk selanjutnya yaitu presentasi dari masing-masing kelompok. Apakah ada yang ingin presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu, dari kelompok 1. Baik, silakan Mbak Anggi sebagai perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1 itu diperoleh bahwa hasil semakin besar Sinyalnya. Macet. Nggak bisa naik. Oke, terima kasih Mbak Anggi, presentasi yang bagus. Apakah dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, dari kelompok 2 izin menambahkan. Baik, silakan Mbak Mei. Kalau dari kelompok 2 itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Anggi, bahwa hasil yang kami dapatkan sudah sesuai dengan hukum Hooke, di mana pada hukum Hooke berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Baik, terima kasih Mbak Mei sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah dari kelompok yang lain ada perbedaan dari hasil diskusi? Sama Tidak, semua ya. Sama, Sama. Bu. Jadi sudah benar ya anak-anak dari diskusi yang kalian lakukan. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Belum Bu. ada, Bu. Baik, jadi semuanya sudah paham ya. Sudah. Bu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai hukum Hooke. Kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, Mbak Mei, silakan. Hari ini kita mempelajari hukum Hooke yang berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Untuk persamaan matematisnya yaitu F sama dengan min K dikali delta X. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu, izin menambahkan. Oke, silakan Mbak Anggi. Ya, untuk contoh penerapan hukum Hooke itu ada pada shock breaker kendaraan dan juga ketapel, Bu. Bagus, terima kasih Mbak Mei dan Mbak Anggi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memberikan pengayaan sebagai pekerjaan rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Lalu, untuk diskusi hari ini, LKPD hasil diskusinya bisa dikirimkan langsung ke email Ibu ya.
Baik, Bu. Silakan di screenshot terlebih dahulu pengayaannya. Sudah, anak-anak? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai susunan pegas seri paralel. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.